Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tidak ada kata terlambat untuk sehat. Halo guys, untuk kali ini bukan saya yang bicara, kita coba mendengarkan dari ahlinya ya, Dr. Henry Suindra SPO ya. Latihan beban untuk lansia ternyata mutlak dibutuhkan guys, biar di usia tua kita di lansia tidak jadi lemes, kata Dr. Suindra ya. Silahkan melihat dan jangan lupa untuk ini ya. Jumpa lagi teman-teman sekalian. Di hari ini adalah tips untuk latihan saja, karena nanti akan terlalu panjang. Jadi setiap kali video ini adalah satu macam gerakan saja, satu macam latihan tubuh saja yang kita latih. Dan ini juga untuk semacam perkenalan bagi komunitas saya yang baru, yaitu KILO. KILO adalah Komunitas Indonesia Lawan Osteosarcopenia. Buat yang mau berbahasa Inggris, Indonesian Community Against Osteosarcopenia, ICAO. Ya. Kenapa ada komunitas ini? Karena saya sebagai dokter ortopedi, yaitu yang menangani tulang sendi otot urat ya, muskuloskeletal, sistem muskuloskeletal. Karena di dalam tubuh manusia itu kan ada segala macam-macam sistem, sistem pernapasan, sistem pencernaan dan lain-lain. Tapi yang paling besar sebenarnya adalah sistem muskuloskeletal. Itu artinya apa? Otot, tulang, dan jaringan-jaringan yang membantu, ligamen, dan lain-lain. Dengan bertambahnya usia, itu menurun. Dikatakan sejak umur 40-50 menurun 1% per tahun, dan massa ototnya 1% turunnya, tetapi fungsi ototnya menurun 3% per tahun ya. Karena itu sekali lagi saya ulangi, tahun 2050 nanti lebih banyak orang yang berusia 65 tahun daripada 15 tahun kalau tidak dilatih otot hilang. Dan sebenarnya pertanyaannya adalah, semua orang perlu power, perlu kekuatan ya. Karena untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita perlu kekuatan otot. Bukan untuk macam-macam, tapi untuk aktivitas sehari-hari. Misalnya kita untuk jalan, kita untuk bangkit atau duduk ke kursi, naik turun tangga, buka pintu, angkat barang sedikit ya. Anda ke supermarket beli sesuatu, Anda harus angkat, semua perlu otot, perlu kekuatan ya. Jadi pada orang muda sebenarnya latihan otot itu tentu mempunyai tujuan yang lain, yaitu adalah untuk membentuk otot lebih besar ya. Itu pada orang tua itu harus lebih penting. Jadi kalau ditanya mana lebih penting, pada orang muda atau pada orang tua, orang muda itu tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan gampangnya ya. Mereka cuma ingin menambah ya, volume massa otot dan kekuatannya dan fungsinya. Tapi pada orang tua dan tidak dilatih, hilang itu. Jadi tidak ada kekuatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan pengertian itu, maka dikatakanlah, disimpulkanlah bahwa latihan beban, atau istilahnya weightlifting, atau resistance training, atau strength training, itu sangat mutlak diperlukan bagi orang yang berusia lanjut justru. Karena pada anak muda itu boleh bilang estetika lah ya, jadi untuk bagus. Kalau pada orang tua lebih kepada, lansia maksud saya, lebih kepada functionality, jadi functional, jadi fungsinya. Karena tanpa otot, kelemahan otot, kita tidak bisa melakukan banyak aktivitas sehari-hari, tidak bisa melakukan. Akibatnya adalah tulang kita menjadi tipis. Makanya dulu istilahnya adalah sarcopenia, ototnya mengecil, susut. Tetapi sejak 2019 dipakai istilah osteosarcopenia. Apa itu? Osteoporosis dan sarcopenia. Karena ternyata sarcopenia itu menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas. Kalau kita tidak bisa beraktivitas, kita cuma duduk saja atau tidur bahkan, itu tulang kita tipis, maka terjadilah osteoporosis, tulang keropos. Pada orang yang sudah berusia lanjut yang tidak berlatih akan dikenai 3F. 3F itu apa? Frail. Frail itu artinya rapuh, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. F kedua, fall.
jatuh, ya. Begitu coba berdiri, otot tidak ada, jatuh. Yang ketiga, F yang bahaya, patah. Patah jangan sampai Anda datang ke saya untuk operasi. Lebih baik kita mencegah daripada nanti mengobati. Karena yang sudah patah pun, ya, patah tulang panggul misalnya, dioperasi, kira-kira 50% tidak kembali kepada fungsi sebelumnya. Jangan lupa berlatih, jangan malas. Jadi kalau ada dokter Anda bilang, oh orang tua itu cukup jalan pagi, tidak betul. Saya Dr. Henry Suhendra, pendiri KILO, Komunitas Indonesia Lawan Osteosarkopenia, mengatakan justru makin tua seperti saya bulan depan berusia 66 tahun, tapi saya masih berlatih karena saya masih mau hidup panjang. Semua orang mau hidup panjang, tetapi buat apa kalau hidup panjang? Sakit-sakitan, ke rumah sakit terus. Anda mau hidup panjang, Anda mau sehat, Anda mau apa? Anda bisa lihat cucu Anda besar, Anda mau lihat cucu Anda berkeluarga, Anda mau lihat cucu Anda lulus dari universitas. Jangan datang dengan kursi roda. Demikian pesan saya yang agak keras ini ya, karena memang latihan beban itu keras. Ya, latihan besi itu bisa dengan berat badan kita sih, tapi itu keras. Bukan, sekali lagi tidak cukup. Jalan-jalan pagi, siapa bilang yang cukup itu? Tidak akan mencegah osteosarkopenia dengan segala konsekuensinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tipsnya adalah ini waktu start dibuka selebar-lebarnya karena ini untuk peregang atau nah, kemudian waktu naik bukan hanya ke depan ke atas, tapi harus ke tengah. Karena fungsi otot pektoral ini adalah waktu dia kontraksi memendek, dia menarik lengan ini ke depan. Dan sekaligus waktu dia memendek, lengan ini bukan hanya ke depan tetapi ke tengah, ke midline. Jadi gerakannya adalah seperti ini. Bukan begini, tapi nah, itu sebabnya sebenarnya ini ada kelebihan dengan dumbbell. Kalau kita memakai barbell yang fix, gerakan adduksi, ADD ya, adduksi yang ke tengah ini susah kita lakukan kalau dengan barbell. Tapi dengan dumbbell ini kita bisa. Jadi begini, ini ke tengah ya. Ini demonya. Dumbbell 15 kilo. Jadi rekam dulu, kemudian naik, dekatkan, dekatkan, dekatkan. Oke guys, semoga bermanfaat bagi kita yang lansia ini. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.